Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Firman Ardiansa Eko Adityo, STMT, yang telah membantu dan membimbing dalam penyusunan tugas akhir atau skripsi saya selama ini hingga selesai. Saya, Karmelita Firi Karisa Abdulfa, NIM 20.0.51.0009 dari program studi S1 Teknik Industri akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Perancangan Mesin Pengiris Keripik Pisang Semi Otomatis untuk Mengurangi Musculoskeletal Disorders atau Kelelahan pada Pekerjaan. Latar belakang penelitian ini, singkatnya, yaitu seiring berkembangnya teknologi dan pemikiran manusia yang semakin canggih, desain produk diciptakan untuk memudahkan pekerjaan manusia dalam menghasilkan produk yang lebih efisien dan efektif bagi perusahaan yang menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam skala nasional. Desain produk yang baik memperhatikan kenyamanan dengan menggunakan metode antropometri dan ergonomis. Salah satu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Aneka Keripik Klarisan, saat ini proses produksi pengirisan keripik pisang yang digunakan masih kurang efisien karena menggunakan alat pengiris keripik pisang yang sederhana, yaitu dilakukan secara manual yang masih menggunakan kayu. Akibat kondisi proses tersebut, pengirisan buah pisang mentah tidak merata dan memakan waktu cukup lama serta membuat badan dan tangan pegal atau musculoskeletal disorders seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, penulis merancang rancangan mesin pengiris keripik pisang semi otomatis yang ergonomis dan nyaman bagi pekerja dengan menggunakan metode antropometri. Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana cara merancang mesin pengiris keripik pisang semi otomatis untuk mengurangi MSDS pada pekerja. Tujuan dan manfaat penelitian ini, tujuannya untuk menentukan perancangan mesin pengiris keripik pisang semi otomatis yang disesuaikan dengan dimensi tubuh pekerja dan dapat bekerja dengan cukup baik untuk mengurangi kelelahan atau MSDS pada pekerja. Dan manfaatnya untuk memberikan solusi pengirisan keripik pisang yang tidak sesuai dengan kaidah ergonomi dan posisi kerja. Metode penelitian. Metode penelitian meliputi dua, yaitu yang pertama, kuesioner Nordic Body Map. Kuesioner Nordic Body Map ini merupakan instrumen yang digunakan untuk meneliti keluhan MSDS yang dialami pekerja. Nanti, hasil dari kuesioner ini ditentukan sebagai dasar menentukan desain rancangan mesin menggunakan data antropometri. Dan yang kedua, yaitu metode antropometri. Metode antropometri ini merupakan data mentah yang diperoleh terlebih dahulu, diuji dengan metode sederhana. Ada tiga, yaitu yang pertama, uji kecukupan data, ini yang sebelah sini ya, uji kecukupan data. Yang kedua, uji keseragaman data. Di dalam perhitungan uji keseragaman data, ini ada tiga perhitungan. Yang pertama itu perhitungan nilai standar deviasi. Yang kedua, perhitungan nilai batas kendali atas atau PKA, dan yang terakhir, perhitungan batas kendali bawah atau PKB. Dan yang terakhir adalah perhitungan persentil. Nah, ini hasil dan pembahasan. Tabel ini merupakan hasil data kuesioner Nordic Body Map dari pekerja. Ada 27 tambah 0 berarti tambah 1 yang di atas, berarti ada 28 jenis keluhan. Untuk TS ini, keterangannya tidak sakit, CS keterangannya cukup sakit, S sakit, dan SS sangat sakit. Dari data hasil kuesioner ini menghasilkan jenis keluhan mengalami S sakit sejumlah 195, keluhan SS sangat sakit sejumlah 169, untuk CS-nya 0, dan untuk TS-nya tidak sakit 0. Oleh karena itu, ini sebagai dasar menentukan desain rancangan mesin yang menggunakan data antropometri meliputi 3 dimensi, yaitu tinggi pinggul atau TP, yang kedua jangkauan tangan atau JT, dan yang ketiga lebar bahu atau LB. Nah, ini tabel ini yang sebelah kiri saya ini merupakan data antropometri pekerja. Ada 13 pekerja dan memiliki masing-masing ukuran dimensinya, tinggi pinggul, jangkauan tangan, dan lebar bahu. Dan tabel yang sebelah kanan ini yaitu hasil perhitungan uji kecukupan data. Dimensi tinggi pinggul atau TP dianggap cukup karena nilai N aksen kurang dari
pada N jumlah data 13. Jadi untuk uji kecukupan data, tinggi pinggul dianggap cukup. Yang kedua, jangkauan tangan atau JT. Menghasilkan nilai N aksen 0,74. Ini dianggap data cukup karena nilai N aksen kurang daripada nilai N jumlah data senilai 13. Dan yang terakhir, lebar bahu atau LB dianggap cukup karena nilai N aksen 1,03 kurang daripada nilai N atau jumlah data 13. Nah, ini merupakan hasil perhitungan uji kecukupan data masing-masing dimensi TP, JT, dan LB. Dari tabel yang ketiga, ini merupakan hasil perhitungan uji keseragaman data. Tadi sebelumnya saya sudah menjelaskan, uji keseragaman data itu ada 3 perhitungan, yaitu perhitungan nilai standar deviasi, BKA ini batas kendali atas, dan BKV ini batas kendali bawah. Untuk dimensi tinggi pinggul atau TP menghasilkan standar deviasi senilai 7,77, batas kendali atas 99,46, dan batas kendali bawah 68,38. Dan untuk dimensi jangkauan tangan atau JT menghasilkan nilai standar deviasi 3,07, batas kendali atas atau BKA 74,22, dan batas kendali bawah atau BKB 61,94. Dan yang ketiga, dimensi lebar bahu atau LB menghasilkan nilai standar deviasi 2,27, batas kendali atas atau BKA 47,39, batas kendali bawah atau BKB senilai 38,31. Tabel ini merupakan hasil perhitungan persentil. Masing-masingnya memiliki persentil 5, persentil 50, dan persentil 95. Untuk dimensi tinggi pinggul, TP, menghasilkan persentil 5 senilai 71,14, persentil 50 menghasilkan 83,92, dan persentil 95 menghasilkan 96,70. Dan untuk dimensi yang kedua, yaitu jangkauan tangan atau JT, persentil 5-nya senilai 63,03, persentil 50-nya 68,08, dan persentil 95-nya 73,13. Dan dimensi yang terakhir atau yang ketiga ini lebar bahu atau LB ya, menghasilkan P5-nya 39,11, P50-nya 42,84, dan P95-nya 46,57. Nah, setelah data terkumpul dan diolah, langkah selanjutnya adalah menentukan ukuran yang akan digunakan sebagai ukuran pembuatan mesin pengiris keripik pisang semi otomatis. Penentuan ukuran desain didasarkan pada olahan data antropometri sebelumnya, seperti terlihat pada tabel berikut ini. Ini merupakan penentuan ukuran desain. Ya. Data antropometrinya atau dimensi yang tadi yang sudah saya jelaskan meliputi tinggi pinggul. Untuk ukuran desainnya berarti tinggi mesin. Dan untuk ukuran mesinnya, saya ambil persentil 50 karena pekerjaan yang memiliki tubuh pendek dan tinggi dapat menggunakan alat yang digunakan. Dimensi yang kedua, jangkauan tangan atau JT ini, ukuran desain mesinnya itu panjang mesin, dan ukurannya saya ambil persentil 5, karena supaya mesin tidak terlalu panjang sehingga membatasi ruang gerak pekerja. Dan yang terakhir, lebar bahu atau LB ini, ukuran desainnya lebar mesin, saya ambil ukuran persentil 95, karena dalam proses melakukan proses keripik space cukup luas sehingga pekerja tidak kesusahan saat melakukan produksi tersebut. Dan ini tabel yang terakhir ini ukuran desain mesin pengiris keripik pisang semi otomatis. Jadi nama bagiannya tinggi mesin, ukurannya senilai 83,92 cm. Ini didapatkan karena nilainya persentil 50. Persentil 50 itu senilai untuk tinggi pinggul itu tinggi mesin 83,92. Dan panjang mesin sama, persentil 5 senilai ukurannya 63,03 cm. Dan untuk lebar mesinnya ukurannya dari persentil 95 yaitu 46,57 cm. Nah, ini merupakan perbandingan alat. Alat sebelumnya seperti ini, masih sederhana, manual, diiris menggunakan tangan, terus berbahan kayu, dan desain akhir mesin pengiris keripik pisang semi otomatis seperti ini, menggunakan bahan baja plat. Ini tinggi 83,92 cm. Untuk lebarnya 46,57 cm dan panjangnya dari sini ke sini ini 63,03 cm. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu perancangan mesin ini
Dengan metode antropometri menghasilkan desain yang ergonomis untuk bertujuan agar segala sesuatunya menjadi lebih mudah, lancar, nyaman, serta dapat mengurangi kelelahan MSDS pada tubuh dan tangan pekerja pada saat proses produksi pengirisan keripik pisang di Aneka Keripik Klarisan UMKM, dan diharapkan dapat menghasilkan irisan pisang yang maksimal. Dengan dilakukannya penelitian ini, diperoleh rancangan mesin pengiris keripik pisang semi otomatis dengan spesifikasi tinggi mesin 83,92 cm, panjang mesinnya 63,03 cm, dan lebar mesin 46,57 cm. Nah, sekian penjelasan dari hasil penelitian saya atau hasil skripsi saya. Saya mengucapkan terima kasih.